Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk, minggu depan tanggal 24 ya, hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin Jumat ditutup naik 0,24%, close-nya di 6.880 ya, area sini untuk harga penutupan IHSG, jadi masih konsolidasi di area 6.870-an. Kalau kita cek untuk indeks globalnya kemarin Jumat itu yang ada yang hijau, ada yang merah sih. Untuk Nikkei ditutup minus 0,5%, untuk Hang Seng surplus 0,78%, Shanghai Index minus 0,06%, Singapore Index surplus 0,12%, dan IHSG surplus 0,2 lah, 0,24%. Ini yang indeks Asia. Sedangkan untuk indeks US-nya nggak banyak pergerakan sih kalau kita perhatikan. Untuk Dow Jones dan S&P 500 cuma naik tipis 0,01-0,03%, sedangkan Nasdaq minus 0,22%. Jadi indeks US-nya nggak terlalu volatile ya. Dan kalau kita cek untuk transaksi di IHSG sendiri kemarin tanggal 21 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya yang keluar juga sebenarnya lumayan banyak ya. ASII, BBCA, Adaro, Telkom, Gotoh aslinya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing masih Bank Mandiri, aslinya netbuy 136M. Selain di saham Bank Mandiri, di KLBF, Cepin, GGRM, ICBP aslinya masuk, cuman nggak banyak-banyak banget. Kalau kita perhatikan untuk IHSG kemarin Jumat nggak terlalu rame ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, dari tanggal 17 Juli untuk IHSG yang untuk aslinya sih lebih banyak masuk ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netbuy di IHSG yang paling banyak dibeli oleh asing Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA. Ini kalau dalam 1 minggu terakhir. Dan yang paling banyak dijual asing Gotoh, Telkom, Bank BNI ya. Untuk besok Senin kalau menurut saya sih mungkin masih akan berada di area sini-sini aja ya, konsolidasi dulu dan di dekat-dekat level 6.870-an. Untuk resisten selanjutnya misal IHSG bisa naik, itu ada di level mendekati area 7.000, 6.970. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI kemarin masih ditutup ya, bukannya hijau ya, cuman emang candlenya hijau. Ini close di harga penutupan hari sebelumnya. Jadi untuk Bank BRI itu open gap bawah, kemarin opennya di level 5.600 ya. Di area sini turun dan ditarik naik lagi. Jadi untuk Bank BRI masih mencoba bertahan di atas 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netbuy 778M, dan untuk kemarin tanggal 21 Juli kemarin Jumat itu keluar 8,7, keluar cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk saham Bank BRI kalau kita cek lebih detail lagi, untuk saham Bank BRI kemarin tanggal 21 Juli yang masuk sama yang keluar ini ya lebih banyak yang masuk sih, cuman untuk asingnya sebagian keluar sebagian masuk. Jadi antara di level harga saat ini antara supply dan demand-nya itu masih ya masih imbang lah. Nanti kira-kira kuat yang mana. Kalau sellernya lebih kuat, supply-nya lebih kuat, hati-hati untuk Bank BRI bisa koreksi turun. Tapi kalau pembelinya itu lebih kuat, ya ada kemungkinan, sebenarnya nggak menutup kemungkinan naik lagi ya secara teknikal. Untuk resisten selanjutnya kalau masih uptrend itu target price-nya bisa ke 6.000 untuk saham Bank BRI, walaupun ya butuh perjuangan sih buat ke level ini, apalagi di harga saat ini hitungannya belum koreksi ya, cuman konsolidasi di atas. Semoga aja hasilnya nggak banyak taking profit di atas ini. Kalaupun mau entry ya sebenarnya kalau mau masuk dengan jumlah yang cukup banyak agak was-was ya untuk harga saham Bank BRI di level 5.600-an ini, namanya nunggu koreksi aja.
tapi kapan koreksinya ya, mmm, kita juga nggak bisa mastiin. Lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana ya untuk saham BRI. Kalau, laporan kuartal 2 cukup kenaikannya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan kuartal sebelumnya, ya bisa jadi untuk saham Bank BRI koreksi turunnya mungkin ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI untuk besok Senin sih mungkin masih akan konsolidasi dulu di area sini, di area 5.600-an, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau sampai jebol ya mending jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang aslinya masih terus masuk, sampai kemarin Jumat aslinya masih netbuy paling banyak, dan untuk harganya masih dijaga di atas 5.500 walaupun sempat turun sampai ke 5.450, cuman ditarik naik lagi ya untuk saham Bank, Mandiri ini. Jadi kemarin nyetak rekor lagi untuk harga sahamnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri tanggal 21 Juli kemarin aslinya netbuy 136 M, dan kemarin tanggal 17, kalau kita cek dari tanggal 17 dalam 1 minggu terakhir aslinya udah netbuy 577,8 M, jadi aslinya masih terus masuk di saham Bank Mandiri. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin tanggal 21 Juli untuk aslinya yang masuk itu paling banyak ada YU. YU versi asing netbuy 160,7, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya 458 ya, jadi untuk YU ini cenderung, trading kemarin Jumat di saham Bank Mandiri. Selain YU aslinya yang masuk ada AG, AK. AG untuk AK-nya juga ini cenderung trading ya, valuasinya 159 dan cuma netbuy 5,3 M aja untuk yang keluar. Untuk aslinya kemarin Jumat di saham Bank Mandiri ada BK, DC. Untuk lokalnya, Retail ya, BB versi lokal, OD versi lokal, jualan. Jadi untuk saham Bank, Mandiri untuk posisi harga saat ini sih kayaknya tantangannya sama seperti Bank BRI ya, ini hitungannya udah di atas dan, lagi mencoba bertahan di atas 5.500. Ya ini area support sih, selama nggak jebol aja di bawah, nggak breakdown di bawah 5.500, semoga aja untuk saham Bank BRI ya masih bisa naik lagi. Untuk saham Bank Mandiri, sorry, untuk saham Bank Mandiri ya, bukan Bank BRI. Untuk Bank Mandiri, kalau kita cek untuk supply demand-nya kemarin, sekarang udah hari Sabtu ya, jadi udah hilang datanya. Karena di sini untuk YU ini cenderung trading, jadi ya perlu hati-hati juga sih ya kalau mau entry untuk saham Bank Mandiri, perlu hati-hati. Takutnya kalau koreksi jebol lagi di bawah 5.500 ya bisa turun lagi lebih dalam. Mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, yang udah floating profit, eee, ya namanya kalau mau pasang antisipasi ya, heeh. Tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer sih, untuk besok Senin sih mending di awal market jangan buru-buru entry, wait and see aja dulu. Ini hitungannya udah di atas sih, kalau mau masuk dan minat invest di saham Bank Mandiri di harga saat ini ya jangan langsung banyak ya. Kalau mau nyicil ya disclaimer, cuman ini harganya hitungannya secara histori udah di pucuk ya, amannya kalau mau entry ya nunggu koreksi aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Untuk saham BBCA, untuk harganya masih konsolidasi ya, untuk saham BBCA masih di area sini-sini aja. Nah, masih di level 9.150-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA, untuk BBCA dalam 1 minggu terakhir ini aslinya sih masih netbuy 230 M ya, cuman lebih banyak Bank BRI sama Mandiri. Kalau kemarin Jumat aja, itu untuk saham Bank BCA net sell untuk aslinya ya. Kemarin Jumat net sell 58,8 M, jadi kadang keluar kadang masuk untuk aslinya di saham Bank BCA. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin Jumat untuk saham Bank BCA didistribusi oleh BB. BB yang keluar ini versi asing ya, ini murni jualan, jadi 100% selling untuk BB versi asing di saham BCA. Selain BB yang keluar ada AK, ZB, dan yang masuk untuk aslinya YU, BK, KZ, AG. Cuman secara keseluruhan lebih banyak yang nilainya lebih banyak yang jualan ya. Untuk lokalnya netbuy ini di saham BBCA. Jadi untuk harganya
Untuk besok sih mungkin masih akan di area sini-sini aja ya, akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja, di area 9 ribuan. Untuk area support resistennya, kalau kita lihat secara histori untuk supportnya ada di 9.025 dan, resistennya di sini ya, 9.325 ya, di sini. Ini di tengah-tengah, kalaupun mau entry ya sebenarnya nanggung ya untuk saham Bank BCA di tengah-tengah seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham, Bank BCA ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam juga harganya masih di area situ, sempat turun malahan kemarin ya. Kemarin turun 0,75%, close-nya di 1975. Jadi buat teman-teman yang mau entry misal besok masih turun, bisa pertimbangkan kalau udah di bawah 1930 ya, kalau bisa turun lagi di area situ, kalau minat entry di saham Antam. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Antam. Antam untuk aslinya sih cenderung keluar ya untuk beberapa hari terakhir ini. Untuk aslinya kemarin Jumat juga masih net sell di saham Antam. Jadi kemarin Jumat aslinya net sell 26M, kalau kita cek dari hari Senin dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 62,3. Kalau kita lihat valuasinya dalam 1 minggu terakhir, hitungannya untuk saham Antam ya belum, rame-rame banget. Jadi ini, turun ya karena nggak terlalu rame dan aslinya walaupun jualan ini hitungannya belum terlalu banyak ya untuk aslinya. Keluar di saham, Antam untuk kemarin Jumat sih yang masuk paling banyak CC versi lokal ya. Untuk CC versi lokalnya netbuy 20,1 M untuk saham Antam. Kalau kita cek coba dari awal bulan dari tanggal 3 Juli, hasilnya keluar loh ini, sedikit-sedikit dikit tapi keluar-keluar terus ya untuk hasilnya di saham Antam. Kalau kita cek dari harga bawah coba dari tanggal 16 Maret kira-kira AVG-nya di harga berapa yang pegang barang paling banyak 16 Maret. Coba kita cek dari tanggal 16 Maret, April, Maret, 16 ini mungkin agak lama ya tadinya. Nggak apa-apa kita tunggu aja. Ini dari tanggal 16 Maret ya yang pegang barang paling banyak YU, AK, ZB. Dan YU, AK, KZ, ZB ini versi asing ya. Untuk YU asing netbuy 232,1 M, KZ netbuy 139 M-an, dan AVG buy-nya untuk, mereka yang masuk itu AVG-nya ada di level 2000-an ya. 2035, 2018, 2030, 2046 ya. Jadi ini udah di bawah 2000 untuk saham Antam, walaupun di bawah 2000 cuman nggak bawah banget banget ya di 1900-an. Mungkin ya ini sih untuk AVG mereka yang masuk juga di area sini di area 2000-an. Kalaupun koreksi di bawah 1930 ya itu berani masuk ya, tapi disclaimer sih ya ini bukan, eee, ini udah di bawah AVG-nya asing sih. Kalau kita cek dari tanggal 16 Maret untuk AVG-nya yang masuk paling banyak itu ada di level 2000-an. Kalau di bawah 2000 ya di-hold aja, jangan, kalau cut loss sayang ya, kemungkinan sih buat rebound lagi masih sangat mungkin. Oke itu untuk saham Antam. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Selanjutnya kita ngecek saham MDKA. Untuk Antam untuk besok sih ya mungkin masih kalau masih cenderung nggak rame-rame banget, ya bisa jadi koreksi lagi sih. Jadi kalau mau entry, dicicil aja dulu. Selanjutnya kita cek saham MDKA ya, untuk saham MDKA kemarin naik kayaknya sih. Ya kan naik cuman nggak terlalu tinggi, naik dikit 0,60%, 60%.
Untuk resistennya masih di level 3.440 dan untuk support secara historinya masih di 3.000. Jadi untuk resistennya 3.440 ya, dan untuk support terdekatnya ada di 3.170, ini support secara histori. Kalau kita cek untuk transaksinya MTKA untuk kemarin tanggal 21 aslinya masuk lagi ya 8,4 M netbuy, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir udah netbuy 91,4 M untuk aslinya di saham MTKA. Untuk saham MTKA hari ini tanggal 2, oh bukan hari ini, kemarin ya, kemarin tanggal 21 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham MTKA. Untuk aslinya yang masuk ada YUCCZB ya, YU dan YUZB dan CC versi asing yang masuk. Ini belum refresh. Yang keluar ada BKAK ya, cuman lebih banyak yang masuk untuk aslinya di saham MTKA, sedangkan untuk lokalnya jualan ya, lokalnya distribusi. Jadi untuk saham MTKA, coba kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 17 yang jadi market maker utamanya siapa? CCBK, BK-nya netbuy 34,4 ya, kalau kita cek dari 1 minggu terakhir. Untuk sesinya cenderung scalping ya. Saham MTKA. Ya kalau mau entry sih sebenarnya nanggung, kalau mau masuk di harga saat ini, cuman kembali ke disclaimer, namanya kalau mau masuk ya dekat-dekat area support ini 3.170 ya, kalau turun lagi koreksi di area sini dan ada yang jaga harga. Untuk resistennya mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah, misal besok naik kalau mau taking profit, perhatikan aja level 3.440 mendekati area sini ya, nggak harus pas di area 3.440, bisa di 3.430 atau disesuaiin aja untuk harganya besok gimana, kalau masih naik. Oke, itu untuk saham MDKA ya, bisa breakout di atas 3.440 ya, kemungkinan sih akan nutup gap dulu di area sini, berarti ke 3.600-an. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan, ya kalaupun naik kayak gini ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. MTKA, bentar mana tadi? Kemarin tanggal 21 yang masuk sama yang keluar ini ya nggak beda jauh sih. Ya mungkin perhatikan aja ini ya area resistennya di 3.440. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang kemarin naik ya, mau mendekati level 7.000 ini untuk saham SMGR. Yang sempat turun kemarin jadi cukup volatile ya, cukup hektik untuk saham SMGR, sempat turun sampai ke level 6.500, cuman ditarik naik lagi. Dan ini close di level 6.950 mendekati area resistennya. Kalau kita cek coba untuk transaksinya gimana untuk saham SMGR. Untuk saham SMGR kemarin tanggal 21 aslinya net sell loh, keluar 18,8 M. Untuk saham SMGR market utamanya CC-nya net buy 16,7 M ya, CC-nya net buy ini. Untuk AVG-nya untuk CC kemarin ada di 6.882, berarti posisinya floating profit ya, yang jadi buyer paling banyak ya emang CC. Buyernya paling banyak CC, CC-nya posisi floating profit, semoga aja untuk besok enggak taking profit dulu ya. Perhatikan aja level ini sih 7.000 ya. Kalau belum bisa breakout di atas 7.000 mungkin akan konsolidasi dulu di range area 6.700 sampai 7.000. Tapi kalau berhasil breakout untuk resisten selanjutnya atau target kenaikan selanjutnya untuk saham SMGR bisa ke level 7.325.
Oke, itu untuk saham SMGR ya, kalau mau entry ya sebenarnya udah agak telat ya, posisinya itu pas di bawah 6.000 untuk saham SMGR, walaupun walaupun masih ada ke kemungkinan untuk naik lagi. Ya, mungkin seperti itu aja untuk saham SMGR. Habis reg issue, kemarin pas reg issue harganya di sini ya, berarti ini udah di atas harga pas reg issue-nya. Ya, oke itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek, eee, saham, GOTO ya. Untuk saham GOTO soalnya kemarin nggak kemana-mana sih, sempat naik turun cuma di area situ-situ aja, ditutup minus 0,80% ya. Open gap bawah sempat turun sampai ke 111, sorry, sempat turun ke 111 ya, bukannya nggak kemana-mana, sempat turun ke 111. Cuman ada perlawanan buat naik, nggak terlalu kuat sih, jadi untuk saham GOTO kayaknya belum terlalu rame. Kalau kita cek untuk transaksinya, GOTO kemarin aslinya keluar ya, Netcel 27,1 M, untuk yang masuk siapa, GOTO kalau nggak salah MG-nya masih masuk, cuman nggak terlalu banyak ya, 7,5 M aja, padahal followers-nya 89,9 M, jadi cenderung, trading. Mau masuk banyak mungkin, eee, MG masih mikir-mikir ya, soalnya soalnya aslinya juga terus di jualan ini YUKZ, terutama YU ini ya yang jualan paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 17 saja untuk YU dan Netcel 227,9 M, dan yang masuk paling banyak MG. Untuk MG AVG-nya di 115, floating loss ya, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir. Jadi ya kalau turun lagi untuk saham GOTO ke level 110 ke bawah lah itu, eee, kesempatan kalau mau entry, cuman ya ya jangan langsung all in lah ya, amannya seperti itu, tetap sedia cash. Oke itu untuk saham GOTO ya, kalau lihat transaksinya kemarin, eee, MG-nya cenderung scalping tapi posisinya floating loss. Yang jualan YU KZ, untuk KZ murni distribusi ya, KZ yang jualan ini KZ versi, lokal. Ya, KZ-nya versi lokal, untuk lokalnya ada yang distribusi, untuk aslinya juga ada yang jualan distribusi juga ini YU versi asing murni jualan. Jadi untuk saham, GOTO ya mungkin harganya masih tertekan dulu ya, kemungkinan untuk besok kalau masih ada yang distribusi. Oke itu untuk saham GOTO ya, mungkin perhatikan level ini untuk support-nya ya di area 110 ke bawah lah, 108 ya. Turun di bawah 108 ya jangan buru-buru cut loss, di hold aja, sayang ya kalau cut loss. Tapi ya kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan mungkin ini aja dulu untuk video yang ini, semoga bisa bermanfaat, terima kasih.